Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Victorious People dimanapun saudara berada, kita berjumpa kembali. Dan hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Saya berdoa supaya setiap kita, saudara semua dan saya, kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, tetap mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan tetap menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini saya diingatkan kembali bagaimana keadaan yang terjadi selain pandemi di Indonesia. Di awal bulan Januari banyak sekali hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, umatnya, Tuhan mengingatkan setiap kita untuk melakukan kebaikan lepas kebaikan. Karena kasih Bapa sudah dicurahkan dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Karena itu biarlah hari-hari ini kita semakin menjadi terang Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah. Sehingga mereka bisa melihat Yesus yang ada di dalam setiap kita. Dan mereka memuliakan nama Bapa di surga. Saya teringat akan sebuah cerita yang saya baca. Ini kisah nyata, saudara. Bagaimana seorang anak laki-laki, dia ini anak dari keluarga yang susah. Dia harus menghidupi kehidupan sekolahnya untuk bayar uang sekolahnya. Dan dia harus berjualan dari rumah ke rumah. Saya membayangkan juga ya anak-anak sekarang yang mempunyai kesempatan untuk bersekolah. Yang orang tuanya atau ada keluarga yang bisa membayarkan uang sekolah, biarlah setiap anak-anak berjuang belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, anak ini dia harus berjualan untuk bayar uang sekolahnya. Dan suatu hari dia sedang berjualan, dia lapar, dia haus, dan dia berpikir di rumah yang dia akan masuki, dia akan minta makanan seperti itu. Tapi waktu dia sampai di rumah tersebut, seorang wanita muda membukakan pintu dan dia tidak enak hati untuk minta makanan. Anak ini hanya minta air putih, saudara-saudara. Tetapi ibu muda ini, pemilik rumah ini, dia melihat sang anak, dia bertanya, "Siapa nama kamu?" Dan anak itu berkata, Howard Kelly. Lalu ibu itu masuk dan dia keluar menyamperin anak ini dan memberi segelas susu. Anak ini minum susu itu dengan perlahan-lahan dan menikmati susu itu. Dan sesudah dia menghabiskan 1 gelas susu, anak itu bertanya, "Berapa yang harus saya bayar, ma'am?" Dan ibu itu berkata, "No, kamu tidak perlu bayar apa-apa. Ibu saya mengajarkan kepada kami bahwa waktu kita melakukan kebaikan, kita tidak perlu menerima bayaran." Lalu anak itu berkata, "Kalau begitu saya mengatakan terima kasih dari hati saya sedalam-dalamnya." Kejadian itu sudah berlalu, saudara, bertahun-tahun kemudian, lama sesudah itu, ternyata sang ibu jatuh sakit dan dalam keadaan yang krisis. Mereka itu, ibu ini tinggal di sebuah kota kecil, langsung dibawa ke rumah sakit, tetapi dokter di rumah sakit itu tidak bisa menangani case daripada sang ibu. Singkat cerita, sang ibu langsung dibawa ke rumah sakit di kota besar dan diperlukan spesialis. Spesialis yang dipanggil adalah Dr. Howard Kelly. Waktu Howard Kelly melihat nama daripada ibu tersebut dari kota di mana dia pernah tinggal dan alamat yang ada, saudara, dia terhenyak. Dia langsung berdiri, dia langsung pergi cepat-cepat ke kamar pasien si ibu itu, dan dia masih mengenali. Dia sangat mengenali. Dia bukan hanya mengenali wajah sang ibu, tetapi dia mengenali kebaikan yang ditabur oleh ibu tersebut. Singkat cerita, Dr. Howard Kelly adalah seorang anak yang pernah dibantu ibu ini. Dia melakukan tindakan yang terbaik, opname segala macam, sampai dioperasi dan ibu ini sembuh. Tetapi saudara, waktu ibu ini sembuh, ibu ini tetap harus membayar bil-bil rumah sakit. Howard Kelly berkata kepada rumah sakit, "Bawa bil tersebut kepada saya," dan dia lunasin, saudara. Dengan catatan di bil itu, dia menuliskan,
lunas dengan segelas susu. Dan Dr. Howard Kelly menandatanganinya. Howard Kelly seperti itu. Bil tersebut waktu ibu itu harus membayar, dia menerima kertas pembayarannya, dan waktu dia melihat bahwa sudah lunas dan ada kata-kata sudah lunas dengan segelas susu, dia sangat tahu dan mengingat apa yang pernah terjadi beberapa tahun yang silam, saudara. Cerita ini mengingatkan bahwa kebaikan yang kita tabur pasti akan kita tuai. Ada masa waktu kita menabur, ada masa waktu kita menuai. Inilah hukum di dunia, hukum tabur tuai. Ibu ini tentunya sangat terharu. Dia nangis ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia melihat kasih Tuhan itu begitu besar dan luar biasa, menjamah melewati keadaan yang ada. Saudara yang dikasihi, biarlah hari-hari ini kita diingatkan kembali untuk berbuat baik. Galatia 6 ayat 7 dan 9 saya bacakan kepada saudara. Galatia 7 berkata, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu." Perhatikan saudara ayat ke-9, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Mari saudara, di hari-hari ini kita tabur kebaikan, jangan tabur kejahatan, karena waktu kita menabur kejahatan, yang kita tuai adalah kebinasaan. Tetapi waktu kita menabur kebaikan, saudara, pada waktunya kita pasti menuai kebaikan. Jadi saudara, kita juga tahu waktu kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kita menabur sedikit, tentu tuaiannya pasti sedikit. Hari-hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita, saudara dan saya, untuk menabur kebaikan. Begitu banyak hal-hal kebaikan yang dapat kita lakukan. Salah satu beberapa saja, saudara, kita bisa kontak saudara, teman, kerabat, orang tua, mendoakan orang. Kita bisa membuatkan kue, membuatkan makanan untuk berbagi, mengajar keterampilan saudara, membelikan sesuatu untuk orang yang membutuhkan, yang sangat-sangat membutuhkan. Bahkan kita kontrol diri untuk tidak keluar-keluar hari-hari ini, supaya kita mengikuti protokol pemerintah yang ada, memberkati pekerjaan misi, menjadi saluran berkat. Ya saudara, jangan komplain, jangan mengeluh, and spread love, tebarkan kasih di mana kita berada. Hidup kita memberi dampak supaya kasih Kristus dapat dirasakan seperti yang dilakukan oleh Howard Kelly. Saudara, saya berdoa agar kita semua menabur kebaikan. Dan ayat yang penutup yang saya mau bagikan kepada saudara adalah Efesus 2 ayat 10. Berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk melakukan kebaikan lepas kebaikan. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kebaikan, berjalan di dalam roh Tuhan yang akan menolong saudara dan saya untuk terus dapat berbuat baik. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari saudara, biarlah semakin hari kita semakin banyak melakukan kebaikan. Kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk nasihat yang Kau berikan melalui firman-Mu ya Bapa. Engkau mengingatkan setiap kami di hari-hari ini lebih lagi ya Tuhan, untuk mengulurkan tangan, untuk menabur kebaikan, untuk melakukan kebaikan, berkata-kata yang baik Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik dan teramat baik. Roh Kudus yang
memerintah di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang menuntun, memimpin setiap kita, supaya kita terus dapat berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan dengan ketaatan, dengan melakukan kebaikan, sehingga kita menjadi terang dan garam. Saudara dan saya, kita adalah alat-alat Tuhan yang diurapi Tuhan untuk memberi dampak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kami telah menerima dengan sukacita dan perlengkapi kami, beri kami kekuatan untuk terus melakukan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara yang dikasihi. Tuhan Yesus memberkatimu dan selamat berbuat kebaikan dan selamat menuai. Sampai jumpa, shalom.